Perkenalkan, nama saya Yulanda Pasartubu, ingin menjelaskan tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Namun, sebelum masuk ke dalam lahirnya VOC, kita ingin membahas dulu apa itu pengertian dari VOC. Apa itu VOC? VOC itu adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, di mana VOC ini merupakan persekutuan dagang asal Belanda atau Hindia Timur yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia atau biasa disebut kongsi dagang milik Belanda. Bagi orang Indonesia, VOC memiliki sebutan populer compagnie atau compagnie. Selanjutnya, kita masuk ke dalam lahirnya VOC. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602, tepatnya di kota Amsterdam, Belanda. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak, antara lain yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens termasuk di Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both, di mana beliau berkuasa mulai dari tahun 1602 sampai dengan tahun 1614. Selanjutnya, kita masuk ke dalam keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1614, Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns yang berkuasa pada tahun 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Laurens Rijl yang berkuasa pada tahun 1615 sampai 1619. Kemudian pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Laurens Rijl digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Joensen atau yang biasa disingkat dengan J.P. Chun, di mana gubernur ini dikenal sebagai gubernur jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Dikenal juga pada masa kekuasaannya, dia membuat sebuah bangunan di Belanda dan membangun kota baru di Jayakarta yang dinamakan Kota Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta. Adapun cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan yang pertama itu adalah merebut pasaran produksi pertanian yang biasanya dengan memaksa monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi, tetapi yang penting VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah sekalipun harus dengan paksaan. Yang ketiga adalah VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam VOC gulung tikar. Adapun penyebab runtuhnya VOC disebabkan oleh 2 faktor, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Kejayaan VOC ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangannya, VOC mengalami masalah yang besar, yakni kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang menggerogoti keberadaan VOC. Adapun faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah yang pertama, banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Kemudian, faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan
Napoleon Bonaparte. Yang kedua, reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Keadaan yang kian parah dan mengkhawatirkan menyebabkan Belanda mengambil sikap pada tanggal 31 Desember tahun 1799 akhirnya VOC dibubarkan dan pemerintah kolonial di Indonesia mulai dikendalikan langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan semoga penjelasan saya bermanfaat. Sekian.